Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi untuk melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah. Hari ini kita akan melanjutkan tentang Perang Badar. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana terjadinya proses Perang Badar, ya. Bagaimana malaikat itu turun kemudian untuk membantu kaum muslimin dalam proses perang tersebut. Nah, sekitar 3 hari setelah Perang Badar, ya, kemudian mayat-mayatnya kaum musyrikin itu kan ditumpuk. Itu ditumpuk. Kemudian Nabi itu berbicara kepada mayit. Ya Umayyah bin Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, hal wajadtum anna wa'da rabbukumul haqqan. Nabi itu bertanya dengan sebuah pertanyaan kepada mayit-mayit musyrikin yang kemudian ditumpuk pada saat itu. Apakah kalian menemukan janji Tuhan kalian itu betul? Umar kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasul, mayit. Ini mayit. Kemudian Nabi mengatakan bahwa mereka lebih bisa mendengar dibanding kalian. Tapi mereka tidak bisa kemudian menjawab. Jadi dari sini kita tahu telinga mayit itu tajam. Ya. Dia kemudian memiliki kemampuan mendengar melebihi manusia biasa. Kan kalau misalnya kita tahu bahwa Nabi bersabda, jika langkah kaki orang terakhir meninggalkan kuburan, maka mayit akan ditanya, bukan? Nah, maka pendengaran mereka tajam. Nabi itu bertanya seperti itu. Yang kemudian menjadi pertanyaan Umar, kenapa Nabi berbicara dengan mayit-mayit musyrikin yang ada pada saat itu? Ya, tapi Nabi bilang mereka bisa mendengar, tapi tidak bisa menjawab. Nah, pada saat itu Ibnu Qatadah mengatakan, ya, Allah itu seakan-akan kemudian membuat pendengaran mereka jadi tajam sehingga mereka bisa mendengar pertanyaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa inilah akhir dari Perang Badar, kaum musyrikin itu kalah. Abu Sufyan itu lari, tapi tidak dikejar oleh Nabi. Jadi memang ada sebagian yang dibiarkan hidup agar kemudian menjadi pelajaran. Mereka bisa bercerita kepada musyrikin Makkah tentang apa yang mereka hadapi. Dan memang juga banyak di antara yang ikut Perang Badar ini sebenarnya ikut bukan karena memang pengen ikut, tapi terpaksa. Karena memang tekanan dari qabilahnya yang membuat mereka itu pada akhirnya harus ikut di Perang Badar. Jadi kita akan melihat bahwa ada nama-nama yang kemudian memang takut pada saat itu sehingga terpaksa harus ikut. Siapa di antaranya? Abbas bin Abdul Muthalib. Pamannya Nabi waktu Perang Badar, yaitu masih berada pada kelompoknya kaum musyrikin. Ya, padahal kan beliau ikut di perang, ikut di Baiat al-Aqabah kan beliau yang ngantar kan. Tapi di Perang Badar beliau terpaksa harus ikut. Maka Abbas pamannya sendiri ditawan pada saat itu. Ditawan. Ya, sehingga kemudian nanti ada riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya mereka tuh bermusyawarah. Nabi itu bermusyawarah dengan Abu Bakar, dengan Umar. Kira-kira langkah apa yang mereka ambil untuk kemudian menetapkan status dari tawanan-tawanan tersebut. Ya, maka Abu Bakar itu diantara sahabat yang mengusulkan mereka itu ditebus saja. Jadi disediakan tebusan bagi keluarga dari kaum musyrikin Makkah yang ingin menebus pada saat itu. Ya, kalau Umar beda. Ya. Umar punya pandangan yang lebih keras. Kalau Abu Bakar bilang, kita sediakan bagi yang ingin menebus, silakan ditebus. Ya, kalau Rasul dari dua pandangan itu, Rasul lebih memilih pandangan Abu Bakar. Ya, pandangan Umar tidak saya sebut karena teman-teman pasti sudah tahu ketegasan Umar seperti apa. Ya, kita hanya bahwa Rasul condong kepada Abu Bakar, bahwa ditebus saja. Ya. Maka kemudian nanti pada saat ditebus ini masing-masing punya tebusan tuh beda-beda. Ya. Di sini dalam Imam Al-Haisami dalam Majma' Al-Zawaid dikatakan bahwasanya
ada yang tebusannya itu mencapai 4.000 dirham. 4.000 dirham. Berarti dia bisa dibebaskan kecuali kemudian dibayar 4.000 dirham. Zainab putrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menebus suaminya Abul As bin Ar-Rabi'. Teman-teman masih ingat? Dulu kita bahas bahwasanya termasuk laki-laki yang tidak menceraikan putrinya Nabi adalah Abul As. Utbah bin Abi Lahab menceraikan. Tekanan dari ayahnya Abu Lahab. Tapi Abul As ini tidak. Karena Abul As ini sendiri suaminya Zainab adalah keponakan dari Khadijah. Ya. Jadi pada saat itu dia menebus suaminya dengan kalung yang dulu diberikan oleh ibundanya Khadijah. Ya. Maka kemudian Abul As ini dibebaskan, tapi kalung itu dikembalikan, ya, dikembalikan sebagai penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang dalam riwayat dikatakan ketika diberikan kalung itu sebagai tebusan bagi Abul As, Rasul itu kemudian teringat dengan istrinya Khadijah, ya. Dan yang luar biasanya kita menemukan bagaimana kemudian Islam itu pada saat itu memiliki banyak sekali kebijaksanaan atau kearifan yang kemudian mereka terapkan dalam masalah tawanan. Yang bisa memberikan tebusan, silahkan. Yang tidak bisa memberikan tebusan, maka tebusan mereka itu mengajar anak-anak kaum Ansar baca dan tulis. Mengajarkan baca, tulis. Ya. Kita temukan dalam berbagai riwayat. Yang tidak bisa kemudian menebus dirinya, maka dia mengajarkan baca tulis. Ya. Jadi dari sini terlihat bahwa tebusan ini bukan masalah harta. Bukan masalah harta. Ya. Tapi tebusan ini kemudian dilakukan untuk kemudian memberikan pelajaran di sini. Ya. Abbas bin Abdul Muthalib juga tawanan. Pada saat itu kaum muslimin ini ingin membebaskan pamannya Nabi ini tanpa tebusan. Karena lagi-lagi penghormatan kepada Nabi, karena itu adalah pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul itu melarang dan mengatakan jangan biarkan satu dirham pun luput dari dirinya. Ya, ini tanda bahwa Nabi kita ini tidak pilih kasih. Beliau ini tidak kemudian ketika suatu hukum ingin ditegakkan, beliau tidak pilih-pilih kasih gitu ya. Kan beliau pernah bilang kalau kemudian Fatimah itu mencuri, akan beliau tegakkan hukum atasnya kan. Nah, bagi pamannya sekalipun maka kemudian tetap. Ya, walaupun memang dalam riwayat kita tahu bahwasanya dalam Imam At-Tabari dalam tafsirnya dikatakan bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib ini dipaksa untuk ke Badar. Ya, sampai akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib ini menyerahkan 100 uqiyah sebagai tebusan, ya, sebagai tebusan pada saat itu. Ya, ini untuk kemudian membebaskan mereka sebagai tahanan pada saat itu. Dan Nabi ini membagikan harta pampasan perang. Ya. Ghanimah yang didapatkan dari perang Badar. Makanya saya sering menyampaikan ghanimah ini pampasan, ya, lebih tepatnya pampasan bukan rampasan. Rampasan ini kan bahasanya agak sedikit ada konotasi di mana rampasan itu sesuatu yang diambil secara paksa, tapi pampasan adalah sesuatu yang diambil ketika sudah ditinggalkan oleh pemiliknya dalam peperangan. Ya, nanti akan kita bahas di perang Uhud. Ya, nah akhirnya di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu membagikan ghanimah kepada para sahabat dan kaum muslimin yang ikut berperang pada saat itu. Ya, jadi ada 9 orang yang tidak ikut di perang Badar tapi juga dibagikan. Termasuk di antaranya Utsman bin Affan. Kenapa Utsman gak ikut di perang Badar? Karena istrinya lagi sakit, Ruqayyah. Maka pada saat itu Utsman tinggal di Madinah untuk kemudian mengurusi istrinya yang sedang sakit. Ya.
Ini oleh sebagian kaum ya yang kemudian ingin menyerang sahabat itu sering kemudian mengatakan Utsman tidak ikut perang ini sebagai salah satu alasan untuk mendiskreditkan Utsman, padahal tidak. Ya. Utsman tidak ikut karena ada uzur yang kemudian dibolehkan pada saat itu. Ya, memang Nabi SAW pada saat itu memerintahkan dirinya untuk kemudian menjaga Ruqayyah. Ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Rasul itu memerintahkan agar tawanan diperlakukan dengan baik. Ya, ini lagi-lagi penting kita sampaikan agar kemudian tidak ada image negatif terhadap Islam, bahwa Islam ini agama perang, ya kan? Islam ini kemudian memiliki sesuatu yang kemudian negatif terhadap, kita tahu Abbas bin Abdul Muthalib, ya, itu kemudian ditawan, tapi kemudian harus bayar tebusan. Artinya beliau tidak kemudian punya apa istilah kolusi begitu ya, karena punya hubungan saudara. Tidak, tawanan yang nggak bisa bayar tebusan boleh membayar dengan cara mengajar kaum Ansar baca dan tulis. Ya, maka beliau itu kemudian memerintahkan agar diperlakukan dengan baik. Maka ada satu riwayat ya oleh Abul Aziz, ya. Itu dari Abul Aziz ini ditawan oleh saudaranya sendiri, Mus'ab bin Umair. Ya, nanti Mus'ab ini wafat di perang Uhud. Ya, kan dia 2 tahun sebelum terjadinya hijrah yang sudah kita bahas di Bai'at Al-Aqabah, dia diutus lebih dulu oleh Nabi untuk mengajarkan Quran kepada masyarakat Madinah. Maka waktu selesai perang Badar, Abul Aziz ini itu saudara dari Mus'ab bin Umair. Maka dia ditawan bersama pada saat itu oleh saudaranya sendiri, ya, bersama salah seorang sahabat Ansar. Jadi mereka tuh memberikan makanan kepada dia pada saat itu, ya. Makan malam atau makan siang mereka tuh mengkhususkan roti bagi para tawanan ini khusus, ya. Kormanya mereka siapkan khusus. Kenapa? Karena pesan Rasul SAW agar diperlakukan dengan baik. Sampai-sampai kemudian setiap roti yang dihidangkan pada saat itu, ya, itu bagian mereka tuh mereka berikan kepada tawanan. Ya, bandingkan dengan kalau kita belajar tentang sejarah perang Romawi, sejarah perang Persia dulu, tawanan itu langsung kemudian dijadikan sebagai budak. Dan perlakuannya itu beda dengan perlakuan kita. Ini penting disampaikan agar kemudian kita mengungkapkan kembali sisi sejarah sirah ini. Nanti ada satu instrumen kharaj namanya. Kharaj itu kalau dalam peperangan dulu, yang kalah itu tanahnya itu dikenakan pajak namanya kharaj. Ya, kemudian ada yang mengatakan, wah ini sesuatu yang batil, bandingkan dengan yang lain. Romawi ketika mereka menang semuanya diambil. Islam tanah milik mereka tetap diakui, tapi kemudian mereka hanya diminta kharaj. Ya, ini berarti apa yang kemudian muncul dari Islam ini masih lebih baik daripada apa yang ada di dalam sejarah yang kemudian kita pelajari. Nah, maka perang Badar ini sebenarnya ini penentu sejarah. Ya, Allah menamakan perang Badar ini Al-Furqan. Ya, Al-Furqan ini pemisahan antara yang hak dengan yang batil. Ini penting agar kemudian menumbuhkan semangat bagi kaum muslimin yang pada saat itu dalam sejarah peradaban kita itu masih berada dalam satu ruang lingkup yang ini masih ada Romawi, masih ada Persia nih. Ini masih satu peradaban kecil yang dihimpit oleh 2 peradaban besar ya pada saat itu. Yang menarik, Rasul itu pada saat itu kalau kemudian beliau menggaungkan misalnya bersatunya bangsa Arab, ya, mungkin beliau akan didukung oleh kaum musyrikin. Tapi karena ini hak, maka apa yang dilakukan harus beliau sampaikan, maka kemudian pertentangannya luar biasa. Maka kita lihat kaum muhajirin pada saat itu dalam pertempuran itu menghadapi satu dilematis yang luar biasa. Ya. Seorang anak menghadapi ayahnya, ya. Seorang saudara menghadapi saudaranya sendiri. Jadi ikatan kekerabatan ini
adalah sesuatu yang luar biasa yang dihadapi di perang Badar. Ya, bisa dibayangkan kan. Nabi ada pamannya Ibnu Abbas, Mus'ab bin Umair, ada Abul Aziz, dan ada kekerabatan-kekerabatan yang lain yang kemudian mereka hadapi di situ. Maka wajar jika mereka ini mendapat penghargaan yang luar biasa, Ahlul Badar. Jadi kalau udah dibilang Ahlul Badar, wah itu luar biasa. Ya, dia selamat dunia akhirat sudah. Contoh kan ada pengkhianatan sama Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, ketika dia ini Ahlul Badar. Ya, dia itu pada saat itu melakukan satu kesalahan, yaitu dia membocorkan Fathu Makkah. Ya, jadi Fathu Makkah ini penaklukan kota Makkah. Karena Hatib ini kan hijrah tanpa membawa satupun hartanya. Dia khawatir kalau penaklukan kota Makkah ini maka akan terjadi, dia takut harta dan ininya tuh terganggu lah begitu. Tapi kemudian dia selamat karena dia Ahlul Badar. Wajar kalau kemudian Abdurrahman bin Auf ini memiliki wasiat. Wasiatnya itu setiap yang ikut di perang Badar itu, ketika Abdurrahman bin Auf wafat, maka mereka berhak dapat setiap orang itu 100 dinar. 100 dinar berapa rupiah itu? 500 juta mungkin ya. 500 juta ya. Ya, 100 dinar 1400 tahun yang lalu. Kalau kita coba untuk nilai itu di tahun sekarang 100 dinar, wah ini lebih besar lagi. Ya, jadi makanya kemudian Ahlul Badar ini dalam catatan itu mereka selalu mendapatkan penghargaan yang tertinggi. Ya. Karena dalam Umar bin Khattab itu itu punya catatan, ya, catatan Nisbah Al-Badri, nama-nama yang ikut di perang Badar. Ya, maka Umar ini akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada siapapun yang kemudian ikut di perang Badar. Dalam hadis-hadis sahih dikatakan bahwasanya peserta perang Badar ini akan mendapatkan tempat yang tertinggi di surga. Ya, contohnya Haritha bin Suraqah Al-Ansari, ya, itu wafat di perang Badar, usianya masih sangat muda pada saat itu. Ya, ibunya ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tahu kedudukan Al-Harithah di sisiku." Ya, ibunya ini sangat mencintai Harithah. Ya, kemudian mengatakan bahwasanya jika dia berada di surga, ya, niscaya aku bersabar dan ikhlas untuk melepasnya, dan jika dia tidak jika tidak, maka apa yang harus aku lakukan? Ini saking cintanya ibunya. Ya, kalau dia berada di surga, maka aku ridha dan aku ikhlas. Tapi jika tidak, apa yang harus aku lakukan? Ya, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau kira surga itu hanya satu? Surga itu banyak dan anakmu itu berada di surga Firdaus. Ini dalam kitab Fathul Bari dikatakan. Ya, Suraqah Al-Ansari. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk orang-orang yang ikut di perang Badar. Nah, maka perang Badar ini besar pengaruhnya di Madinah, besar pengaruhnya di Makkah, bahkan di seluruh tanah Arab. Perang Badar ini punya pengaruh yang luar biasa. Ya, sehingga bangsa Yahudi yang ada di Madinah ini jadi menghormati kaum muslimin. Ya, ketika kemudian kemenangan di situ, ya, maka kemudian Yahudi ini lama-lama tersingkir di kota Madinah. Ya, maka perang Badar ini itu adalah perang penentuan yang menunjukkan dominasi kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin di situ. Apa yang terjadi dengan Quraisy? Mereka nggak percaya, tidak percaya dengan kemenangan ini. Ya, ini shock, ini pukulan yang sangat luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh besar mereka itu ikut terbunuh di perang Badar. Dan ini adalah sesuatu yang kemudian membuat penduduk Makkah ini tidak bisa menahan dirinya dari tangisan-tangisan, dan mereka itu kan jahiliyah itu menampakkan kesedihan dengan sesuatu yang kemudian akhirnya dilarang di dalam Islam. Contoh An-Nihayah, ya, mereka itu kalau menangis itu sampai merobek-robek bajunya,
memukul-mukul dirinya sebagai tanda kesedihan mereka. Ya, maka kemudian ada tekad untuk membalaskan dendam. Ya, ada keinginan yang sangat kuat untuk kemudian membalas kekalahan mereka di perang Badar. Maka mereka mengirim Umair bin Wahab al-Jumahi untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu utusan yang kemudian diutus untuk membunuh Rasulullah pada saat itu. Ya. Jadi setelah keluarganya itu dapat jaminan, ya, bahwasanya, ya, dia dijamin untuk kemudian melaksanakan tugasnya ini. Maka dia berangkat ke kota Madinah, ya, dengan persiapan yang sangat matang untuk membunuh Rasul. Ya. Ketika kemudian dia berangkat ke Madinah, ketemu dengan Umar bin Khattab. Ya. Umar lah yang kemudian menangkapnya dan membawa dia ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tanya apa maksud dan kedatangan dirinya. Ya. Dia pada saat itu berbohong. Dia mengatakan dia datang untuk menebus tawanan. Ya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mengungkapkan maksud dan kedatangannya yang sebenarnya. Walaupun dia berbohong, tapi Rasul sudah tahu pada saat itu. Ya, dan kesepakatan dia, jaminan yang kemudian sudah dia lakukan dengan Safwan bin Umayyah, ya, pada saat itu, maka dia mengumumkan keislamannya dan kemudian meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang muslim. Pada saat itu Rasul itu mengampuni dirinya. Lagi-lagi kita menemukan Rasul ini punya sifat pemaafnya ini luar biasa. Ya, pemaafnya ini luar biasa. Artinya kalau kita melihat, ya, kita pernah bahas tentang bagaimana intimidasi mereka terhadap dakwah di awal-awal dulu. Mungkin di perang Badar ini kesempatan Rasul untuk membalaskan dendam, betul? Ini puluhan tahun, belasan tahun di Madinah, di Makkah, itu diintimidasi betul-betul kan, yang kita bahas bagaimana Rasul dan sahabat mendapat perlakuan yang luar biasa. Tapi yang beliau lakukan tuh justru beliau itu kemudian tidak mengejar Abu Sufyan pada saat itu. Tawanan diperlakukan dengan baik, ya, bahkan diberikan kesempatan yang mau menebus silahkan menebus, ya. Yang utusan yang diutus untuk membunuh dirinya sekalipun itu dimaafkan. Ini kan sesuatu yang memang contoh yang harus kita lakukan, walaupun itu berat tapi harus kemudian kita jalankan. Ya, mungkin bagi sebagian orang membalaskan dendam ini nikmat. Ada yang sudah pernah balas dendam di sini? Bagi sebagian orang balas dendam itu punya kenikmatan tersendiri. Tapi memaafkan itu jauh lebih nikmat dari sekedar membalaskan dendam. Ya. Balas dendam ini nikmatnya sesaat. Tapi bekas atau athar yang ditimbulkan di dalam hati itu bekasnya tuh lama. Ya. Memaafkan mungkin berat di awal, tapi beda ya. Jadi balas dendam nikmat di awal, tapi setelah membalaskan dendam yang dirasakan justru penderitaan bagi hati. Tapi memaafkan seperti yang Rasul lakukan itu, walaupun mungkin kita merasakan berat ketika memaafkan seseorang, tapi kenikmatannya itu lebih abadi dari sekedar membalaskan dendam. Ya. Jadi Quraisy ini pada akhirnya kemudian ingin merancang satu pembalasan dari kekalahan mereka di perang Badar, yang insya Allah akan kita bahas dalam peperangan berikutnya. Ya, ada peperangan berikutnya yang akan kita bahas. Jadi periode Madinah ini periode peperangan yang akan kita bahas. Ya. Sekaligus juga menunjukkan bahwa kaum muslimin itu ketika dalam fase sirah peperangan ini bukanlah kemudian perang yang sifatnya offense gitu ya. Ya. Dulu kan ini lebih bersifat kemudian dakwah, tapi tidak dilakukan kalau kemudian tidak ada satu hal yang kemudian harus dilakukan pada saat itu. Jadi tidak
apa istilahnya, tidak seperti bangsa Viking zaman dulu yang perang itu dilakukan karena memang karakter mereka, tapi kalau kita enggak, ya. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan di kajian sirah selanjutnya. Kita akan bahas tentang perang Uhud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.